anak pulau Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Aku lihat laut berhias nelayan, aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan, di pulau bertua Kepulauan Riau. Beragam budaya, warna, suku, bangsa, namun tetap rukun, damai, sejahtera. Biarpun berbeda, namun kita tetap satu di tanah Melayu. Hai budaya negeriku, aku anak pulau Kepulauan Riau, pulau berpulau. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Adaha Lita Royani, guru dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, bidang studi Bahasa Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di sini saya akan menampilkan PPL aksi kedua saya yang berjudul Teks Anekdot. Selamat menyaksikan. Saat kakiku menapa, sejuta harapan kuimpikan, meraih hari esok tanpa lelah. Untuk anak-anakku yang ada tanpa lentera, segurat harapan terbias menoreh asa kehadiranku, membawa sejuta estafet ilmu masa depan yang akan kuberikan kepada anak-anakku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sehat. Makasih ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, tolong berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Imam Cahyo, Juven Dinan Lois, Khairul Firmansyah. Kenapa nak? Ada surat? Nah, Ibu sudah katakan ya berulang kali kalau sakit, ingatkan ya nak, boleh melalui WA group, nanti wali kelasnya nyampaikan ke Ibu ya. Sampaikan. Udah ya, sudah sembuh ya. Maita Sylvia Azara, Nabila Afifah, Nina Mardiana, Nur Devi Angela, Rati Pratiwi, Rosi Anggraini, Saiful Bahri, Salwan, Teguh Rizky Firmanto. Ya, alhamdulillah RSA membuat literasi. Ya, hari ini literasi yang Ibu tampilkan adalah kisah inspiratif. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan inspirasi bagi kalian dan motivasi. Yang saya mintakan adalah kalian tuliskan yang manakah yang mengandung inspiratif bagi kalian. Tuliskan di buku literasinya. Nanti Ibu koreksi setelah selesai pembelajaran ini. 1 orang 2 kalimat. Dan ingat, bahasa yang digunakan adalah bahasa efektif. Disimak ya nak ya. Memanjat ada hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman di depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Abdul. Abdul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mobil dan berjalan melangkah, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Nah, setelah melihat itu gimana coba perasaannya? Semangat atau gimana? Semangat, alhamdulillah. Semangat ya untuk pagi ini ya. Ya, anak-anak. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini tentang tes anekdot, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Minggu lalu pembelajarannya apa?
yang lihat Ibu sedang mendengar. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Observasi itu dikenal dengan teks yang meneliti suatu objek secara sudah jelas. Ya, benar. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah memahami teks observasi. Sekarang kita memasuki tentang teks anekdot. Nanti Ibu tampilkan teks anekdotnya biar kalian jauh lebih paham. Tapi Ibu kasih sedikit bocoran ya. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu adalah teks yang berbentuk lelucon. Kenapa dikatakan anekdot? Karena dia mempunyai sesuatu susunan, ciri-cirinya, strukturnya, kebahasaannya, dan dia mempunyai suatu tujuan. Itulah teks anekdot bocoran. Nah, kalau saya mengatakan kata lucu, apa yang ada dalam pemikiran kita? Pasti kan berpikir, kenapa nggak humor aja? Ya kan? Nah, itu ada bedanya. Kalau humor itu hanya sekedar menghibur, tidak ada unsur di dalamnya. Beda dengan anekdot. Kalau anekdot juga menghibur, ada lelucon, tapi dia itu menyajikannya secara sopan dan santun. Itu masih saya penjelasan sedikit. Nanti kita kupas lagi yang lebih dalam supaya kita memahami. Bagaimana? Sedikit memahami? Semangat kan? Memahami? Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan dua teks. Yang satu humor, yang satu anekdot. Disimak nak ya, sebelum Ibu membagikan kopiannya dan bukunya. Teks humornya.
Pertanyaan pertama. Hewan apakah yang berdepannya huruf G? Iya, mungkin. Jawabannya gajah dulu. Betul. Cakep. Hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Jawabannya gajah dulu. Mungkin ini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang berdepannya huruf T? Ada yang tahu? Kalau jawabannya salah, buat benar. Jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru sebenarnya berapa? Jadi jawabannya tak gajah dulu. Begini. Soal selanjutnya. Hewan apakah yang berdepannya huruf P? Ada yang tahu? Bahwasanya anekdot itu mempunyai suatu susunan, ada ciri-cirinya, ada strukturnya, dan ada hal yang ingin disampaikan. Tapi kalau humor dia sekedar menghibur, bisa tertawa kita kan, sampai kita nampak dari tawa itu. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang hal-hal lucu dalam teks anekdot serta makna yang tersirat dalam teks anekdot. Kita kupas secara mendalam. Sebelum kita masuk, Ibu minta kepada Ketua kelas dan wakilnya membagikan buku ini, dan Ibu ada mengkopikan lembaran kerja, lembaran uraian tentang teks anekdot. Siapa ketua wakilnya? Silakan dibantu. Ya. Berikan berdasarkan nama saya. Itu ada gambarnya, berarti itu dia yang Ibu lihat karakteristiknya ya. Jangan senyum-senyum, boleh tertawa. Semua senyum ya, dan bagikan sesuai dengan karakternya yang dibuat. Silpen, ini nggak silpen ya? Sudah tidak tersaring. Jadi, saya akan
Boleh dibuka laptopnya, boleh pakai laptop kalau memang ada presisi dipasang ya. Dan nah semuanya sudah kedapatan? Ya, budayanya ya, buka ya. Nah, di sini kita nantinya akan mengupas secara mendalam lagi hal-hal lucu dalam teks anekdot, makna yang tersirat serta yang ada dalam teks anekdot. Tadi kita sudah saya tampilkan videonya. Berarti kalian sudah menyimpan dalam memori. Sebelum kita masuk, Ibu akan membacakan karya yang akan Ibu tampilkan hari ini ya. Pertama sekali adalah 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Artinya, apa-apa sajakah yang ada dalam hal mengevaluasi? Pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot, ada humornya ya, kritikan, dan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Itu nanti saya jelaskan ya di uraian. Kedua, mengidentifikasikan kelucuan dan kritik dalam teks anekdot. Ketiga, membandingkan teks anekdot dengan humor. Nah, itu adalah untuk pemahaman pengetahuannya. Kemudian kita masuk ke keterampilannya. 4.5 mengonstruksikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian pertamanya adalah menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat. Kemudian kedua, menciptakan kembali teks anekdot dalam bentuk cerita dan percakapan dialog. Ketiga, mempresentasekan teks anekdot. Nah, inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Kita kupas sekulit-kulitnya, ya. Tapi disimak. Setelah itu, dalam pembelajaran ini kita harus tahu, nah, apa tujuan kita dalam pembelajaran. Siapa yang bersedia membacakan? Bersama ya, silakan Saiful. Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan menganalisis peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Ya. Lalu berikutnya, melalui kegiatan mengamati peserta didik dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Ya, terus warnanya lantang ya. Kemudian di sebelah Saiful, bacakan ya. Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan menganalisis peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Ya. Lalu berikutnya, melalui kegiatan mengamati peserta didik dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Ya, terus warnanya lantang ya. Kemudian di sebelah Saiful, bacakan ya. Melalui kegiatan menganalisis peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Terus melalui kegiatan mengamati peserta didik dapat menuliskan teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Ya, bagus. Ada lagi itu kita banyak ya, itu kita harus memahaminya. Ini lagi siapa? Ya, silakan Heidi. Melalui kegiatan membandingkan, peserta didik dapat menemukan perbedaan teks anekdot dan humor. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Ya, terima kasih ya Kak ya, sudah membacakan dengan lengkap. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, kita harus tahu apa yang harus kita bahas dan apa yang harus kita lakukan. Kita harus mempunyai step by step atau istilahnya tahap demi tahap agar kita dapat lebih mengerti lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang teks anekdot dan teks humor. Ini ada gambarnya ya. Tadi Ibu sudah sajikan apa itu teks anekdot dan apa itu teks humor. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Nanti siapa yang bersedia untuk menjelaskan ulang silahkan. Ya, di sini Ibu akan jelaskan. Di sini ada gambar. Ini gambar ya, Nak, ya. Ini adalah teks anekdot. Nah, di sini kalau kita lihat, ada orang makan kue, duduk di kursi, benar. Terus ini apa yang kalian lihat? Apa ini? Ini apa? Apa ini? Nah, tapi berbentuk kue. Lalu di bawahnya siapa? Hah? Raja. Dia apa kata di sini? Teganya. Nah, kalau kita lihat ini, apa maksudnya ini? Ada dua orang pejabat, ada kue, tapi depan kuenya itu bukan dikatakan happy birthday, tapi dana desa. Apa maksudnya?
Ya, silakan. Baik. Terus, Teguh. Terus. Wah, lebih tajam. Nah, terus apa lagi coba? Kelompok 3, apa nih? Apa ini? Memakan uang hasil desa dan tidak membagikannya dengan orang lain, Bu. Ya, kasihan ya, teganya. Oke, benar sekali ya. Kalian berarti dengan segini aja sudah memahami apa itu anekdot. Di sini menceritakan bahwasannya mereka ini adalah pejabat yang ada di pemerintahan. Lalu dana desa itu mereka makan, dikatakan dimakannya dalam bentuk kue, tidak secara langsung. Kalau sebenarnya begini, seandainya kamu cukup ya, seorang pejabat, saya bilang, Teguh, kamu makan duit. Kita nggak tahu apa maksudnya. Kok sadis sekali ya caranya. Tapi kalau ini artinya apa? Menyindir secara tidak langsung. Inilah uang inilah yang dimakan oleh para pejabat tersebut. Yang menderita siapa? Ya. Nah, ini disebut humor. Siapa yang membacakan dengan gaya bahasa yang lucu? Ayo, siapa yang bersedia? Ya, Pak bacakan dulu. Nah, kalau kamu mau ibu masuk surga, berdoa di masjid. Ya. Bukan komen amin di sosmed karena kamu lahir enggak ibu download. Ya, maksudnya dia menanyakan secara langsung, tidak ada memakai bahasa-bahasa yang disindirnya. Di sini dia mengatakan, ya kalian kenapa sih kalau komen itu ibu ya seringnya di WA di amin amin, percaya kalau kamu mengaminkan kamu akan masuk surga. Banyak kali akan amin amin amin. Kita kan bukan dunia maya yang membuat kita hidup, tapi kita langsung tujuan kepada Allah. Nah, jadi ini ya, lucu ya. Oke, Mary atau untuk sebagai penyemangat mungkin dulu gimana? Oke. Ini ya, gimana ya? Baik ya. Kita lanjutkan. Dalam game ini, cara bermainnya, ibu kasih kupon. Kupon itu tulis nama kamu, lalu berdasarkan gambar yang ibu katakan, tebak gambar berhadiah. Boleh pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Menurut kamu, manakah yang kupon, manakah yang anekdot? Kamu tempelkan. Misalnya ibu contohkan ya. Nama Arif. Arif mengatakan ini anekdot. Tempel. Di situ sudah tertulis anekdot yang mana. Gitu ya. Mengerti? Boleh sebanyak-banyaknya? Boleh. Hadiahnya adalah coklat. Nah, pertama dulu ibu. Banyak-banyaknya direngketkan. Wah, lagi 10 langsung. Ya, direngketkan langsung ya. Ditulis dulu semuanya. Boleh berlomba. Jangan sampai jatuh berlomba yang sopan. Ke 20 langsung ambil. Saiful. Wah, nggak dapet. Sabar, memang jadi nggak dapet, memang. Tadi bocah tadi enggak itu kawan-kawan itu. Nah, saya kasih perintah. Dilengketkan jangan digulung ya, ditempel. Saya udah tahu namanya siapa. Hitungan dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo, 4 kali. Boleh? Ayo. Sebelah sini Nabila, boleh di sana. Ayo, siapa lagi? Boleh semua maju. Boleh? Yang sebelah sini juga. Ya, namanya biar ibu tahu siapa pemenangnya. Lari. Lari ke sebelah kamera, sebelah kiri. Masih ada main. Ayo. 1. Saiful.
Udah? Udah? Silakan Kak kembali ke buku ya. Udah dong. Buku ya. Dua. Tik. 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 Buku nih. Tik. Tik. Ya. Hai. Sudah kan? Tik. 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 Nah, ayo. Di sini kelihatan sama ibu. Siapa yang semangat, siapa yang ingin makan coklat. Ketawa. Ayo, siapa yang mau bantu ibu? Silakan kemari. Siap ngopi. Aidil, silakan. Cek di sana ya. Di sini, pegang dulu. Umur, Aidil betul. Umur, ini siapa ini? Fadila, betul. Ingat ya, baru satu. Kalau dia salah dia utang. Ini anekdot. Siapa tuh? Iman. Di sini Aidil. Umur, gagal. Utang satu. Gagal. Utang satu dia gagal. Terus Meta, umur. Meta udah salah ini. Siapa lagi? Nur Devi, gagal lagi. Teguh, gagal. Ini coba. Apa itu? Gagal. Ini gagal. Aduh, yang mana gagal? Tadi sebelah sini yang berhasil masih Fadila sama Fadila. Ada utang deh sama ibu. Ini siapa sini hadir? Ini Salwa, umur betul. Nurdin, utang satu, Hangus. Ini umur gak ada nama, ini gak ada nama. Efri, benar satu. Teguh, benar. Nabila. Ini umur Amel utang. Umur Andini utang. Ih, banyak kali yang utang sama ibu. Ini anekdot. Anekdot siapa nih? Andini, Pratiwi, Mina, Fikar, Meta, Nur Devi. Ini siapa ini? Jupen dan Fadila. Yang ibu panggil namanya terakhir, silakan ambil coklat. Jupen ya, terima kasih. Ini hadiahnya. Ini roti lagi. Kita masuk ke materi acara hari ini. Simpan ya, tidak ada goreng yang memakannya. Nanti yang kelebihan dari satu boleh hubungi ibu ya dengan nomor WA ibu. Ibu gambar di WA saja ibu. Baiklah anak-anak ya, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu di sini ya, yaitu tentang pengertian teks anekdot dan pengertian teks humor. Siapa yang mau membacakan? Ya silakan Teguh. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur menonjol, menarik dan mengesankan. Umumnya teks anekdot menceritakan orang yang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata, namun teks anekdot tidak harus didasarkan pada kejadian nyata ataupun bercerita tentang orang penting. Terima kasih ya. Di sini ibu akan jelaskan apa itu teks anekdot. Tadi sudah ibu tampilkan gambar, yaitu teks anekdot itu adalah sebuah teks yang mengandung unsur lucu. Di manakah kita menemukan unsur lucunya itu? Kita bisa menemukan ketika ada sebuah kalimat yang kita anggap mengandung makna lucu. Nah, lalu setelah kita mengandung lucu, tentu kita akan merasa tertarik. Apa ya kelanjutan dari cerita tersebut? Lalu mengesankan. Karena kalau dia sebuah teks disajikan lengkap dengan ceritanya secara terstruktur, akan lebih menarik lagi bagi kita. Dan seperti kita lihat tadi ya, yang pertama saya tampilkan videonya, dalam teks anekdot itu dia didasarkan pada kenyataan, ya, ataupun bercerita tentang orang yang penting, ya. Karena gini ya, salah satu menceritakan dalam teks anekdot itu dia
disampaikan kepada pembacanya. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan terdapat beberapa perbedaan antara teks anekdot dan humor. Ya, benar. Kalau teks humor itu, dia itu hanya bersifat menghibur. Lucunya itu tertawa kan bisa terpintar-pintar. Tapi terkadang dalam humor itu tidak ada pesan ataupun kesan, tidak ada maknanya, hanya berlalu seperti itu saja. Jadi antara anekdot dan humor tentu mempunyai suatu perbedaan yang sangat jauh sekali. Paham? Kalau sudah paham, sambil membaca uraian yang saya kasih, akan lebih paham lagi. Boleh bertanya sama ibu sebelum kita masuk ke pelajaran politik. Dibaca ya. Yang ibu kasih resep dibaca. Kalau kamu tidak bisa mengungkapkan, bisa dituliskan. Apa yang mau kamu tuliskan dari teks yang kamu baca itu. Jadi kita memahami di mana letak kelucuan. Ada yang mau bertanya dari tulisannya mejanya? Nah? Ya, Novi, gimana? Bukan? Ini. Nah, coba ya, sini ibu ambil contoh satunya Saiful. Misalnya Saiful itu mendapatkan tentang teks anekdot menyindir. Nah, di sini ketika dia membaca, saat dia membaca, coba dicari kalimat yang langsung menyindir orangnya. Itulah yang kita masukkan bahwasanya dalam teks anekdot tersebut mengandung ciri-ciri menyindir, lucu, kritikan. Nah, itulah dia yang kita tuliskan. Di mana kertas kerja kamu? Minta dikasih. Nah, di situ kamu tuliskan. Siapa yang belum paham? Nah, boleh bertanya. Ada yang bertanya? Oke, paham. Dan tuliskan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silahkan. Ada. Ada yang mau bertanya? Dari tulisannya mejanya? Ya, oke. Bukan. Saiful, sudah paham? Arif sudah. Arif sudah paham? Arif apa judulnya? Pendidikan. Berarti di sini kalau dalam anekdot pesannya untuk pendidikan, di mana kalimatnya Arif lihat? Enak ya? Paham? Putri? Paham? Saiful? Paham? Nanti makan coklatnya Saiful, sadar. Ya? Saiful dapat 2. Saiful
Kalau sudah kalian buat, boleh mengajukan pertanyaan. Apakah Mei mau pakai laptop? Silakan. Nanti Mei boleh presentasi pakai laptop. Saya pakai laptop, silakan. Presentasinya colok aja sini. Ini ya, ibu ucapkan prestis ya. Nanti Mei boleh pakai laptop dulu. Nah, membuka bukunya susah. Nampak? Nah, lihat. Ini siapa lagi mau pakai prestis? Boleh. Ya, mempresentasekan kerjanya boleh pakai laptop ini. Bawa prestisnya. Siapa? Ya, silakan kemana dipresentasikan. Sini prestisnya. Ya, kasih semangat dulu untuk Mei. Dia evaluasi hasil pada kerjaan dia ya. Ini. Nah, boleh kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini terlihat gambar dua orang dan di sini sebagai timbangan koruptor dan di sini adalah penengahnya. Di sini vonis hukuman. Judulnya bukan suap, bukan sihir. Nah, ini dia mengatakan bukan suap, bukan sihir. Ia tahu bahwasannya ini adalah koruptor yang memakan uang rakyat. Koruptor produk asli Indonesia. Beberapa pemuda mengadakan diskusi mengenai perkembangan zaman dan dampak yang diciptakan. Mereka setuju bahwa perkembangan ilmu dan teknologi melalui globalisasi membawa Indonesia ke persaingan bisnis luar negeri. Orang-orang asing bersaing menanamkan sahamnya di Indonesia seperti Invesya. Produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari telah dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan orang asing, mulai dari makanan, pakaian, kendaraan, benda elektronik, rumah sakit, bahkan hingga cakapan, yaitu pertama cinta. Jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing dong. Gimana
jawaban si Roni. Ya, memang begitulah praktik kapitalisme di negara kita. Contohnya apa? Yang kalian minum merek Aqua, milik perusahaan Danone Perancis. Sabun Lux yang kita pakai itu serta Pepsodent sikat gigi milik Unilever Inggris. Mobil asalnya dari Jepang, Cina, India, dan Eropa. Berbelanja pun ke perusahaan milik asing seperti Carrefour, Milk Prancis, Giant milik Malaysia, Alfamart pun 75% saham milik Carrefour. Hingga urusan keuangan, ambil uang di BCA, Dana Mobil, Bank Niaga juga milik orang asing. Terus Yasmin pun berkata, jika semua milik orang asing, lalu apa milik Indonesia? Di sini kita juga bertanya-tanya, apa sih yang milik orang Indonesia? Edi pun menjawab pertanyaan ini. Satu yang milik Indonesia cuma koruptor. Negeri ini yang asli orang Indonesia. Ya betul sekali, karena di Indonesia dari zaman Orde Lama sampai sekarang masih banyak sekali koruptor yang merajalela di negara kebangsaan yang kita cintai ini. Hal-hal lucunya apa sih ya? Hal-hal lucu yang saya dapatkan, yang pertama, jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing. Benar apa salah? Yang kedua, ya memang begitulah praktik kapitalisme di negara kita. Contohnya apa? Yang kalian minum merek Aqua milik perusahaan dari Prancis, sabun serta Pepsodent milik Unilever Inggris, mobil aslinya dari Jepang, Cina, India, serta Eropa. Berbelanja pun ke perusahaan milik asing seperti Carrefour milik Prancis. Prancis orang asing dong. Nah, seperti Indomaret tadi atau Alfamart tadi 75% milik Carrefour orang asing. Berarti kita yang kita gunakan selama ini itu banyak yang kita gunakan adalah hasil dari orang asing. Cuma yang banyak di Indonesia itu koruptor. Dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru masih banyak koruptor di negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penampilannya, sampai ibu jadi belajar sama Amel kan? Luar biasa. Siapa berikutnya? Ini presisi Amel. Kenapa Pak? Nanti kontak. Siapa berani berikutnya? Nah? Ibu minta contoh 2 atau 3 orang saja. Siapa? Najib, silakan bawa presisinya. Tepuk tangan dulu untuk Jepang. Jupen di sini mau mengaktifkan yang humor ya. Boleh. Nah ini dia sticknya. Coba kamu cara membacanya. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil interpretasi saya kepada kalian tentang cerita humor lucu berhenti merokok. Nah, di sini ada sebuah cerita yang digambarkan di sini. Saya membaca. Bolehkah saya meminta rokokmu sebatang? Tanya John pada George. Terus George berkata, lah, saya kira kamu sudah berhenti merokok. Kamu kan sudah tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan. Kamu kan sekarang berpenyakit, kata George. Kemudian John berkata, saya memang sedang dalam proses berhenti merokok. Dan sekarang saya sedang dalam tahap pertama.
Apa tahap pertama itu? Saya senior. Tahap pertama itu berhenti membeli rokok. Dari sini kita simpulkan itu dia itu sama aja, dia itu berhenti membeli rokok, namun dia tetap merokok dengan cara meminta kepada temannya itu. Jadi dia tetap melakukan aktivitas rokok tanpa menyuap uang, tapi tetap sama aja dia merusak organ dalam tubuhnya. Terima kasih. Makasih anak. Kita langsung lagi ya, tapi semua pasti dapat giliran ya. Nah, itu bubarkan dulu ya. Kita masuk ke materi yang disajikan. Tadi setelah penampilan Amel dan Juven, di situ ada dua teks yang berbeda. Satu humor, satu anekdot. Jadi kalau kita benar-benar kita simak dari penayangan video maupun daripada penampilan teman kalian, bahwasanya perbedaan teks anekdot dan teks humor itu nampak sekali. Coba, kalau dari segi aspek, ide ceritanya anekdot dari apa? Dari? Ya, kalau humor? Rekaan. Jadi sedikit jelaskan maksudnya apa? Kalau anekdot itu dia berdasarkan dari kejadian yang ada, yang lagi booming atau yang terkenal istilahnya. Jadi mereka susunan dalam sebuah teks. Tapi kalau humor itu adalah khayalan. Sering nggak kita lihat gambar humor itu karikatur ya, khayalan, lucu. Terkadang ketika kita sendiri tertawa, kalau kita berkhayal ya yang lucu-lucu kita bisa senyum sendiri ya. Ya tapi bukan berpikir ini gila kali, enggak, maksudnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Karena dalam humor ini tidak mengandung pesan atau pesan, cuma sekedar menghibur saja supaya orang bisa tertawa. Seperti pernah kejadiannya yang saya pernah ingat dulu cerita ya. Jadi pada zaman kerajaan dulu, ini humor ya, bukan cerita anekdot. Pada zaman kerajaan dulu ada seorang putri raja yang tidak pernah tersenyum selama bertahun-tahun. Nah, orang tuanya susah, sang raja susah. Kemudian sang raja itu berpikir bagaimana supaya putriku bisa tersenyum. Semua ada ditampilkan orang berjoget-joget, dia tidak tersenyum, dia tetap cemberut aja. Semua tidak ada yang mau tersenyum. Suatu hari berpikirlah Pak Belalang. Pak Belalang itu orangnya malas. Kumisnya itu tidak pernah dibersihkan. Dia orangnya jongkok, makan, minum. Baunya bukan main. Kata emaknya sama kayak bau istri kambing. Jadi karena Pak Belalang itu mau mengikut ujian, jika berhasil membuat putri raja tertawa, maka akan dinikahkanlah dengan putri raja tersebut. Oh, saudaranya Pak Belalang. Sementara semua pangeran rontok. Pak Belalang berpikir, apa nak buat ya supaya putri tertawa? Aku punya akal. Aku kan punya bebek banyak, katanya kan. Kalau bebek itu tinggal menjumpai putri, dia ambil sama tetangga, boleh suka maling, kan? Siapa yang paling Firman, kan? Contoh, takkan mau aku tinggal bebekku. Aku ambil talian, aku di depan berdiri, bebek-bebekku di belakang semua. Bebeknya ada 100 ekor. Ya, ikat tali di pinggangnya, bebeknya diikat 100 itu, sama dia 101 juga. Berjalan dengan style berbagai, kumisnya pada sekat gigi, ikat palsu baru 18. Begitu. Dan kata dia sama seperti tadi. Dari jauh udah pintar tertawa. Semua bingung. Siapa mau tertawa? Itu kata putri. Si Pak Belalang rupanya membuat putri tertawa apa? Dia membawa bebeknya beruntun-beruntun, tercecer-cecer nasi bebek itu, buang hajat di jalan. Nah, jadi apa? Itu kan secara tidak langsung hanya lucu, tapi tidak ada pesan ya. Nah, itulah humor namanya. Nah itu ya, kalau dalam cerita umum adalah hayalan, tidak mungkin kan bebek dibawa semua. Kemudian berdasarkan aspek fungsinya. Fungsinya apa? Kalau dalam anekdot, ayo siapa mau bacakan? Ya, Juven. Di teks anekdot itu menyimpulkan kritik atau sindiran. Ya, kalau humor itu menghibur. ya, di sini ibu akan jelaskan. Apakah
fungsi komunikasinya menyampaikan kritik atau sindiran. Dalam teks anekdot itu ditujukan untuk seorang figur tertentu, biar dia tahu bahwasanya dia tersindir. Contohnya tadi seperti yang dibacakan oleh teman kalian Amel tentang koruptor. Koruptor itu dia tidak merasa dia koruptor, dia merasa itu hak dia. Tapi dengan dia melakukan koruptor, uang negara diambil, ya kan? Lalu terciptalah teks anekdot yang ditampilkan gambar seperti orang gendut, sama ada gambar timbangan, di sebelahnya ada orang duduk macam mengemis. Nah, itulah contohnya bahwasanya uang rakyat itu dimakannya. Karena apa? Orang yang perlu itu dilambangkan selalu dengan koruptor. Itu nggak tahu ya. Kenapa orang kurus saja nggak koruptor? Karena kalau dia makan itu kan nggak pernah kenyang, pasti lapar kan? Itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, makna tersirat. Kalau anekdot bagaimana? Yang perempuan dulu lah, yang paling salah perempuan ini coba bacakan. Kalau di anak itu ada makna dan pesan tersirat. Kalau di humor itu tidak ada makna atau pesan tersirat. Ya, maksudnya kalau dalam anekdot itu tes yang kita sajikan ada disampaikannya bahwasanya tidak boleh kita macam tadi teks anekdot tentang koruptor, tidak boleh memakan uang rakyat. Harusnya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Tapi kalau dalam humor tidak ada yang dia tampilkan, hanya untuk lelucon saja. Yang terakhir aspek bentuknya, siapa membacakan? Kira-kira ya. Ya, benar. Kita akan membahas kalau struktur itu pada kali berikutnya ya, teman-teman berikutnya. Di sini kita hanya untuk mengetahui hal-hal lucu yang ada dalam anekdot. Di sini adalah memilih struktur. Kalau dalam anekdot dia harus memakai struktur. Struktur itu adalah susunan-susunan yang mana susunan itu dimulai dari awal, perkenalan, puncak masalah, penyelesaian. Dia harus terstruktur. Ada tulisannya. Tapi kalau dalam humor itu bebas. Karena humor tidak ada mengandung pesan, hanya kesan lucu saja. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang boleh kita bertanya? Semua paham? Paham, Bu. Paham? Paham. Kalau paham, ibu tanya. Tadi ketika kita menonton video antara humor dengan anekdot, pesan apa yang kalian tangkap dari video anekdot yang ditonton? Siapa bisa jawab? Ayo. Jawab aja. Ya. Tentang keadilan Bu, yang Ya. di anekdot. Adilnya bagaimana? Kegiatan itu saat membuat kayu ingin dimasukkan ke penjara, namun pas saat memasuki penjara itu katanya tidak muat karena badannya terlalu besar dan tidak punya uang. Jadi misalnya Misalkan yang turun kayu itu karena dia terlalu besar. Namun dicarilah tukang kayu lainnya lagi yang badannya kurus, tidak ada uang. Lalu dia bilang, dia bertanya, apa salah saya yang masuk ke penjara? Salah kamu terlalu kurus. Jadi yang tidak adil ya, yang gemuk tidak adil kata dia kegemukan, yang kurus kata dia kekurusan. Itu artinya apa? Ditujukan kepada pemerintah bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilakukan, dilihat dulu kondisi daerahnya. Misalnya pembagian sembako, contoh nyata dan fakta ya, tapi dia dicontohkannya dengan sebuah anekdot. Contoh fakta, pembagian sembako tidak masuk ke pelosok-pelosok. Dia hanya mendata nama itu sudah lama terkirim. Iya, kalau orangnya masih ada, kalau sudah meninggal, kan seperti itu ya, seperti apa BLT itu benar kan? Benar kita dengar kan? Itulah. Jadi dengan itu dia bisa mengekspresikan dirinya itu melalui sebuah teks anekdot. Nah, jadi itu ya. Jadi sudah paham kan sampai di situ? Nah, kita masuk kepada contoh teks humor. Kecilan ya tulisannya.
Suatu ketika, sejumlah murid salah satu di kelas SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Ode sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Saya sebutin. Saya Pak, saya teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya. Hanya sebutin lagi. Saya teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi Ucok tetap diam, tak bergeming. Demi memacu semangat murid, ia pun kembali bertanya. Yang mau masuk surga, ayo berdiri. Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukannya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun mengakhiri Ucok dan bertanya, Ucok, kamu mau masuk surga enggak? Mau dong Pak, ya Ucok. Terus kenapa kamu enggak berdiri? Lanjut Udin penasaran. Nah, memangnya mau berangkat ke surga sekarang Pak? Oke ya, makasih ya. Nah, jadi di sini dia gini ya, si gurunya tuh lucu. Ngajak anak, siapa yang masuk surga? Kan masuk mau? Siapa yang masuk surga? Sama kalian dari Pak gurunya. Sekarang kita mau berangkat, nak? Umat kalian? Ya jangan, itulah. Masa mau semua anak-anak? Kalau kita ingin masuk surga, berbuat baiklah kita. Suatu saat nanti kalau ada zaman itu kan benar. Ini semua masuk surga. Gimana? Ya, itu adalah teks humor ya. Ya, secara langsung saja. Kemudian contoh teks anekdot. Siapa perempuan yang mau membacakannya dengan ekspresinya? Yang perempuan, kelompok Zupen, mana kelompok Zupen perempuannya? Boleh, silakan. Yang masing-masing bersama mendapat hadiah lagi. Nah, silakan. Contoh teks anekdot. Pas pelajaran kosong, guru tanya kepada murid, anak-anak apa pelajaran favoritmu? Lalu Andri menjawab, saya sangat suka matematika Bu. Kemudian Rini juga menjawab, saya suka bahasa Inggris Bu. Abdel juga menjawab, saya suka pelajaran sejarah Bu. Kemudian guru itu menjawab, wah bagus sekali. Hai Badam, hanya bengong. Apa pelajaran favorit kamu? Kemudian Dada menjawab, hah ada apa Bu? Saya suka pelajaran kosong Bu. Terus guru menjawab, tahun depan ketemu pelajaran ini lagi ya kamu. Artinya apa? Tidak naik. Tapi kan tidak menyakitkan itu kan? Masa dia jawab pelajaran kosong gak ada gurunya? Ya, itu kalian. Tidak ya? Tidak ya? Nah, lanjut. Ciri-ciri teks anekdot. Kita sudah makin mendalam mengulasnya, sudah semakin jauh. Terakhir dari final ini adalah membuat teks anekdot ataupun teks humor yang langsung dipraktekkan atau dipelajari. Ya, nah sekarang kita masuk jalan cara nanti membuat ya. Di sini adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot adalah pertama, Rosi. Teks anekdot berupa humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah lucu atau bualan. Ya, itu akan dijelaskan. Apa maksudnya teks anekdot itu? Humor atau lelucon? Ya, dia bersifat lucu. Ada kata-kata lucunya yang membuat si pembaca ataupun orang yang membacanya tertawa. Si pendengar itu jadi tertawa. Misalnya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi Nabila. Pelajaran apa dia suka? Pelajaran kosong. Kan lucu kan jadi orang tertawa. Nah itu kemudian yang kedua, ya kan?
bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Iya, benar. Artinya apa? Bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan yang ada. Menggelitik itu seperti kita digelitik, kan tertawa kan? Kita gelitik, kalau kita menggelitik sendiri kan tidak tertawa. Tapi kenapa orang menggelitik kita bisa tertawa? Kenapa? Nah, itulah lucunya di situ. Coba kita gelitik diri kita sendiri. Gak pernah saya gelitiknya. Coba tapi saya gelitik kamu. Masih sebelum saya gelitik ketawa. Nah, kenapa? Kita geli kan kalau nggak sama seperti teks ini. Kalau kita yang membuat, kita biasa-biasa aja. Tapi ketika orang membaca, apalagi ekspresi kita itu lucu, orang akan tertawa. Nah, yang ketiga, Bersifat menyindir. menyindir gimana? Bukan menyindir secara langsung, karena kamu makan enak, si Saiful tidak dapat. Saiful bilang hari gini aromanya aja, bukan seperti itu, ya kan? Kalau teks anekdot ini dia menyindir, disajikannya dalam sebuah cerita. Ceritanya apa? Seperti tadi. Nah, dia kata gurunya itu dibilang ya, pada umumnya dalam teks anekdot ini adalah mendukung para orang penting. Karena apa? Orang bawahan itu akan mendukung ke atasan karena merasa ketidakadilan. Lanjut. Ya, teks anekdot itu memiliki tujuan tertentu supaya memberi kesadaran. Bisa cerita yang disajikan humor menyerupai dongeng. Ya, benar. Lucu dongeng ya. Karena dalam teks anekdot itu dia mempunyai susunan strukturnya, ciri-cirinya, bentuknya, fungsinya. Bagus. Lanjut. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Ya, karakter yang ditampilkan adalah karakter hewan. Misalnya, kalau hewan fisik itu apa? Ditampilkan anjing, ya, anjing. Tidak mungkin kalau orang yang suka banyak bercakap kemana-mana adalah ular. Harimau. Ya, kalau kelinci orangnya suka bebas dalam taman apapun. Ikan belut kata memek. Berarti memek pernah makan belut. Ya, kita lanjutkan ya. Oh ya, itu mau tanya. Sampai di sini sangat paham, memahami atau kurang paham? Sangat memahami Bu. Nah, tujuan dari teks anekdot. Lanjut membacanya, saya kesamping. Apa tujuannya? Tujuan teks anekdot. Tujuannya teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Selain itu, teks anekdot itu juga bertujuan untuk menghibur atau bisa juga berbagai cara Mengerti. Teks anekdot, kita sambung ya, dengar ya. Teks anekdot terdiri dari dua macam isi, yaitu isi yang tersurat dan tersirat. Isi yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca dalam teks. Sedangkan yang tersirat yaitu makna yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Di sini Ibu akan jelaskan. Setelah tadi kita melihat daripada yang saya tampilkan video ataupun teks yang dibuat teman kita itu, makna yang tersiratnya itu adalah dapat kita baca langsung, yaitu pesan apa ketika dalam anekdot tersebut menyampaikannya kepada si pembaca. Kemudian yang tersurat itu adalah berhubungan dengan masyarakat yang ada pada umumnya. Masyarakat pada umumnya merasakan apa ketika ada pungli? Kesesamaan dan penderitaan. Ya, paham anak-anak? Itu tujuannya ya. Nah, di sini teks anekdot dan hal-hal lucu dalam teks anekdot, Ibu hanya minta kalian membacanya saja, dilihat ya, dilihat aja. Tadi sudah Ibu bagikan di pembagian materi yang Ibu bagikan, itu sudah Ibu cantumkan. Kalian di sini Ibu menampilkan, tapi di situ kalian bisa membacanya ya. Nah, bahwasanya teks anekdot ada hal-hal lucu di dalamnya ya. Hal lucu ini adalah tentang teks anekdot seorang dosen dari Fakultas Hukum ya. Saya singkat aja ya. Di situ dia bertanya kepada siswanya,
Anak-anak, apa kepanjangan dari KUHP? Katanya itu kan, ya kan? KUHP. Nah, yang kita tahu kalau KUHP itu adalah perundang-undangan dalam peradilan. Di situ dia bertanya kepada siswanya. Semua siswa itu mendengarkan, karena dosen itu adalah ahli hukum. Nah, lalu di situ ada seorang siswa yang menjawab, KUHP, ya kan? Diartikan K kasih, U uang, H habis, P perkara. Jadi apa kepanjangannya? Kasih uang, habis perkara. Coba kalau kita berpikir sekarang ini, apakah seperti itu negara kita? Ketika ada sebuah peradilan, kasih uang, habis perkara. Benar? Benar itu? Ya. Oh iya. Bukan maksud ibu, memang ada seperti itu. Ketidakadilan yang dirasakan seorang koruptor bisa dibebaskan karena apa? Banyak uang. Kata juga dari isi sama saya. Tapi ada lagi yang mengatakan seorang tukang sapu atau tukang kayu, dia hanya mengambil sekarang susu untuk anaknya di penjara 5 tahun. Disitulah mereka tidak merasakan keadilan yang dituangkan dalam teks anekdot. Nah, jadi kelas itu pun ribut. Si dosen pun merasakan bagaimana ini karena seorang siswa itu sudah merasakan apa yang terjadi di negara ini. Kasih uang. Kalau saya nggak mau kasih uang saya di kelas. Kita lanjutkan. Nah, ini terakhir ya. Kritik dan makna tersirat dalam teks anekdot. Siapa yang bersedia membacakan? Biar ibu nanti yang makan. Silakan saya ibu ke depan membaca. Kalau bisa kamu jelaskan sekali di sini. Kritik dan makna tersirat teks anekdot. Lantas, hakim menjelaskan dengan tenang pada Jamal. Menurut hakim, Jamal sudah merugikan satu orang sebanyak 50.000, sedangkan koruptor mengambil uang orang rakyat sebanyak 2 miliar. Uang sebanyak itu adalah milik 200 juta rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jika dihitung kerugian masing-masing rakyat Indonesia akibat koruptor hanya 220.000, tentu kerugian pemilik sendal jauh lebih besar daripada kerugian akibat pejabat yang korupsi. Berdasarkan teks tersebut, kritikannya adalah fenomena di dalam jenis teks tersebut memang diambil dari kehidupan nyata. Bandingkan dengan para pencuri sendal, kayu, ayam, atau hal-hal kecil lainnya. Mereka mendapat vonis sampai beberapa tahun penjara. Contoh teks anekdot kritik di atas benar-benar mampu menyampaikan realita pahit kritik dan tentu hiburan untuk membaca. Makna tersirat yaitu ketidakadilan kepada masyarakat kecil. Tepuk tangan untuk nah, di sini ini kalau kita artikan, dia mengartikan kenapa seorang hakim menghukum seorang pencuri sandal 5 tahun penjara sama hukumannya dengan seorang koruptor yang mengkorupsi uang negara sebanyak 2 miliar. Ayo siapa bisa? Ini dia berpikir. Kalau sandal satu orang yang tersakiti dia, di total 50.000. Lalu si hakim ini membagilah 2 miliar ini dengan jumlah 200 juta penduduk Indonesia. Dan tetap total uangnya itu 20.000. Disitulah berdasarkan hukuman dia. Berarti lebih berat pencuri sandal daripada koruptor. Menurut kalian benar nggak seperti itu? Ya, maka tidak adil. Tapi dia merasa bisa membela. Berdasarkan teks inilah kita tahu dalam kehidupan nyata. Kenapa hukumannya sama? Ini yang kita tekan bertanya. Tapi hakim ini orang yang pintar. Dia bisa membacakan. Kamu, sendal kamu diambil ini sama si Haidir, sendal kamu itu harga 50.000. Kamu memberikan 50.000 satu orang. Sementara uang yang 2 miliar ini 200 penduduk Indonesia dijumpakan
di sini. Kita lanjutkan ke FKPD. FKPD ini kerjanya adalah secara berkelompok ya. Ibu sudah buat di situ. Di sini nanti kalian tuliskan di lembar kerjanya. Berkelompoknya itu adalah mempraktekkan seperti yang ibu bilang, dipraktekkan tentang teks anekdot itu dengan wujud penampilan. Boleh ada pertanyaan? Penampilan bagaimana? Bu, ya, nah, kamu kan misalnya mau maju ke depan, kamu berdiri sama teman kamu. Ada sebuah teks anekdot. Atau kalau kamu mau lebih nyamannya lagi dengan setup komedi, silakan. Atau kalau kamu mau menggunakan humor, juga silakan. Sajikanlah sebagus mungkin bagaimana penampilan kalian. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Berarti sudah paham ya? Nah, itu nanti kalian bisa melakukan secara spontan. Atur aja, penting-pentingnya boleh secara spontan. Paham? Bukan pengaturan. Kerjakan sekarang, mari kita kasih semangat untuk diri sendiri. FKPD-nya ya. Buat berkelompok. Tuliskan apa yang mau dibuat. Dibuka buku KKP, diulas ke orang, disuruh bahasa Melayu. Yang satu bahasa Indonesia. Kamu tulis dulu kata-katanya, nah, baru nanti mereka maju. Yang lainnya tepuk tangan. Betul. Kalau salah, salah gitu ya. Jadi lucu kan? Nah, benar sih Putri. Bagus, bagus sekali. Apa yang Jipen? Jipen mau menampilkan apa? Soal komedi. Wah, senang sekali Ibu. Berani ikut? Berani, tapi semua tampil, kasih support sama temennya. Siapa yang paling bagus, hadiahnya akan menambah lagi. Gimana sih? Semangat, semangat, kerjakan. Berdiskusi, nah, berdiskusi. Tidak apa-apa, berikut tidak apa-apa berdiskusi. Teguh maju ke depan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Nama saya Dr. Sumarto. Saya Lukasya. Saya Fadila Fatmayolani. Saya Kevinda Putri. Di sini kami ingin menunjukkan hasil humor dari kelompok kami. Apa judulnya sayang? Memperkenalkan bahasa Indonesia ke Melayu. Mentranslate dari bahasa Melayu Bintan ke bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Perkataan ya, kata ya. Coba susun bagaimana? Oh, Ibu mau dengar dulu. Cepat, keras. Ya. Posisi boleh. Berikut. Terus kalau genit itu Miang. oh ini nanti Lah. kalau makan Kek. kalau makan tekek. Oh ya, ya, lanjut. Ya, tepuk tangan untuk kelompok itu. Nah, berdiri dulu. Coba di tangga
pendamping kelompok Amel dan Juven, bagaimana penampilan mereka? Bagus. Silakan ambil 6 coklatnya. Ambil. Bilang apa sama ibunya? Oke. Kelompok Juven, tepuk tangan. Suaranya kuat ya, biar kami dengar di sini semuanya. Baik, di sini kelompok kami, saya sendiri di sini dengan Fernando Fernando. Saya Pengen Muda. Saya Salwa, saya Nabila Abdul Rahman, saya Raffi. Baik, di sini saya dan Kevin akan mempraktikkan teks humor dan yang lainnya itu sebagai supporter atau Jam keberangkatan kereta api ke Bandung jam berapa ya Pak? jam 3 mas. Saya mau bertanya lagi Pak. Ya apa tuh mas? Jam keberangkatan ke Jakarta jam berapa ya? Itu jam 2. Jam keberangkatan ke Jakarta jam berapa ya Pak? Itu tadi jam 5. Lupa aku. Saya tanya balik. Kamu naik terus mau pergi atau tidak? Tidak Pak. Langsung tepuk tangan. Pendamping kelompok Amel, gimana penampilannya? Lucu. Oh, kalau sudah lucu boleh dapat hadiah. Siap. Ya, lanjut kelompok Amel, cepat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Bisa dulu kita lanjut. menampilkan apa? Stand up komedi. Dalam komedi kami. Pertama, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Iman Cahyo. Saya Fikar Radha. Saya Aidil Adha. Saya Amel Setiatinda, saya Melisa Sofia Soka, saya Mas Ya, lanjutkan. Oke, di sini kami akan menampilkan stand-up komedi kami. dari Merdeka Kemarin. Baiklah, yang saya tampilkan di sini tidak ada judul, tidak ada yang ada. Intinya stand up komedi. Kemarin waktu saya bahasa katanya gue. Waktu gue ke warung itu gue lihat para pejabat tinggi makanya pakai pakaian seragam, oke, pakai jas hitam, sistem kan. Kira gue berpada nih kan, gue pernah masuk apa ke kedai itu.
Ya, terus manfaatnya apa yang kalian rasakan? Siapa bisa ya? Kelucuan terus apa lagi nak? Ya. Dah, terus satu lagi bermuka, coba. Apa yang kalian dapatkan ketika pembelajaran saya pada hari ini? Keadilan. Wah? Keadilan. Kemampuan kita untuk mengartikan sebuah teks ya. Bagus. Di sini itu kita mendapatkan suatu pembelajaran bahwasanya dengan teks anekdot ini kita bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati kita untuk melakukan suatu kritikan ataupun protes ya. Jadi ibu tanya sama kalian lagi ya. Refleksi kita yang harus lakukan ketika kita belajar itu apa yang kalian rasakan? Senangkah ketika belajar hari ini atau tidak? Penuh canda dan tawa tapi mendapat ilmu. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tugasnya ingat ya. Kita kan daerah Melayu ya. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih. Buah nangka, buah duku diambil oleh sang putri. Terima kasih siswaku untuk pelajaran di hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, tolong tutup semua bukunya, ditaruh di pojok, dirapikan, tidak kalau saya pembelajaran untuk ketua kelas. Marilah, Dana, Ibu minta karena ini akhir pembelajaran kita berdiri semuanya mengucapkan kita ya, yang pada saat ini kita diberikan kesehatan dan untuk menutup pertemuan kita, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sini boleh. Lanjut, dari sana saya.